Dari pertama kita udah cerita masalah itu, ya masalahnya udah dapet lah, saya poinnya udah dapet intinya. Saya ingin bertanya nih, jujur nih, Bang Firman sama Bang Yudi, karena pernah satu perusahaan Iya. di yang hijau atau merah itu namanya. Semua dua-duanya. Warna-warna ya. Warna-warna. Kalian kan udah kartap di situ, kerja udah lama. Ketika target itu nggak capai, gaji tetap dapat nggak? Gaji tetap dapat. Dapat. Iya. Tekanan? Apalagi. Tetap dapat. Dapat lah. Oke. Gaji dikasih tapi tertekan ya. Ya. Karena nggak capek, kalau nggak capek gitu ya. Namanya sales. Emang tempatnya buat ditekan. Tapi kembali lagi ke produk sebenarnya. Iya. Cukup panjang pengalaman Pak Yudi ini di perusahaan yang pertama, tapi sangat disayangkan 12 tahun dia bekerja karena mungkin kemampuan dia yang nggak bisa seperti dulu, karena mungkin usianya juga sudah bertambah. Berapa jadi terabaikan. Ini pesan sih buat perusahaan, kalau emang ada posisi seperti Bang Yudi ya, yang seperti tadi kita ceritakan, ya minimal cari posisi yang lain lah. Mau jadi OB, mau jadi apapun, selama itu masih bisa, ya harusnya usahakan difungsikan ke bagian lain gitulah ya. Kan lah, mau di gudang, mau di apapun, kan banyak tempat. Karena apalagi sales itu ya, dia sales yang buka lahan dari pertama. Jangan sampai dia yang buka lahan, ya, yang nerima yang lain. Lebih bijak lagi sih perusahaannya. Kalau memang udah nggak mumpuni, lebih baik ditempatkan yang kira-kira bisa. Oke, mungkin cukup Man ya untuk masalah perusahaan yang lama nih. Ya paling kalau saya sih nih, Man? Closing statementnya biar kita sama-sama tidak saling menghujat ya, ini mah ya. Ayo. Saya sih fair dalam artian tidak salah perusahaan juga tidak salah leader. Ya, semua orang kan saya juga pernah bilang begitu kan. Saya nggak menyalahkan perusahaan, saya juga nggak menyalahkan salesnya ataupun yang berkompeten di situ seperti leader atau supervisor lah di situ. Tapi karena saya udah tahu skema penjualannya memang begini ternyata. Iya. Jadi sebenarnya ya kalau kita pengen main bersih ya sebaik baik main apa adanya gitu, dalam artian ini diperuntukkan untuk retail ya udah jualan ke retail. Selama masuk akal. Karena ketika terjadi kegoyahan omset di satu area, pasti supervisor mikir, loh kok ini kemarin biasanya bagus nih. Ternyata setelah dibedah, setelah dikupas, adalah mungkin melakukan 1-2 tindakan yang memaksakan. Betul. Gitu. Supaya nanti ketika ada evaluasi, di tingkat atas tuh bisa tahu loh. Jangan sampai nih, maaf kata Bang Yudi tadi atasannya di area bilang, oh maksa nombok biar dapat omset, padahal insentif nggak masuk misalnya. Kalau menurut saya jangan, lebih baik kita ketahuan jelek biar evaluasi, atasan semua tahu, bahkan bisa bila perlu ya sampai level apa ya paling tinggi di GM lah misalkan tahu, oh kita skema kita salah loh misalnya. Betul. Ayo kita perbaiki bareng-bareng, yang salah apa? Apakah alur kita atau apakah MPP kita nih yang bermasalah? Kalau MPP kita yang bermasalah, bina dulu. Betul. Nggak bisa dibina, ya baru binasakan. Kasarnya gitu. Ya. Tapi kalau kita belum menempuh langkah apapun, jangan langsung menjas. Baik dari pihak sales ataupun dengan atasannya. Betul. Nggak fair menurut saya. Karena saya pun ya pernah merasakan di posisi itu. Maksain dan akhir-akhirnya lah kok gini gitu. Jadi sebenarnya itu aja biar kita nggak terkesan saling wah menghujat apa gimana, enggak. Ya ini kita di obrolan kita Bang Yudi, kita benar-benar ngulik segala sesuatu ya, terutama tentang salesman lah, obrolan sales. Iya. Ya kan kita mau tanya ya yang baru jadi sales, yang udah lama kita tanya. Ya pertanyaannya hanya 2, suka dukanya doang sebelumnya. Nah saya pengen ngulik ya, mudah-mudahan setiap perusahaan bisa lihat channel kita ya Bun ya, biar mereka tahu oh ini loh salesman terendah ya di perusahaan kalian. Ujung tombak. Ya, ujung tombak. Tanpa mereka produk kalian nggak akan jalan. Ya. Halo bapak-bapak owner. Ya, tanpa mereka distribusi nggak akan bisa. Ya,
Kalian mungkin punya ilmu, ya ilmu iklan, ya kan, super iklan di TV di semua. Tapi Promosi kalau yang tidak ada yang lain. menjalankannya, apa itu bisa terrealisasi? Ini yang lobby loh, ini yang ujung tombak kalian. Bapak-bapak owner yang tolong. terus untuk apa namanya pesan-pesan kepada salesman yang masih aktif nih, Bang Yudi. Menurut Bang Yudi apa nih, biar tidak terjebak dalam permasalahan seperti Bang Yudi ini? Kan sayang 12 tahun terjebak nggak bisa apa-apa, mau nggak mau saya harus mundur nih. Pesan saya apa cari perusahaan yang bagus atau apa gitu? Enggak, ketika mempunyai kendala yang sama, mungkin bisa sharing ke teman-teman harus bagaimana. kalau kata saya itu kalau jualannya sewajarnya aja gitu, Ikutin prosedurnya. prosedur. Kalau kayak misalkan tombokan, lihat-lihat dulu lah itu ada insentifnya, maksudnya bisa ketutup lah atau enggak, Impas lah minimal. impas. Kalau cuman buat ngejar target doang, minus ya buat apa? Ya. Kalau cuman bisa ya, 1 bulan nih misalkan 40 juta nih, nah cuma dia nombokin biar dapat target ya capai. Tapi kalau kagak dapat insentif ya buat apa? Berarti gini, kerja itu jangan cari muka ya, yang jujur. Bahaya gara-gara cari muka itu bos. Ternyata nggak cuma perempuan yang cari muka. Enggak ya saya. Maka udah punya pas satu ini seumur hidup, ngapain cari-cari Pak Adit? Takutnya ketinggalan di dalam. Nah, soalnya pengalaman saya ya, saya juga dulu pernah kerja ya Pak. Jadi kalau saya itu lebih ke skill ya jatuhnya. Terserah saya mau dijatuhin amat. Emang kan biasanya kalau dunia kerja perempuan mah gitu ya, cari muka gitu. Tapi saya nggak pernah sih alhamdulillah. Saya tunjukin skill saya. Kalaupun saya kalah saing dengan omong-omongan mereka atau cari-cari muka mereka, ya saya nggak apa-apa. Saya keluar dari sini, saya punya skill, saya bisa cari yang lain. Saya sih seperti itu sih Pak. Selama kita bener ya kerjanya dan kita bisa gitu, mampu gitu. Insya Allah. Seperti Pak Yudi kan sekarang bisa pindah ke perusahaan yang lain. Iya, alhamdulillah. Dulu juga sempat ngejek gimana, lu keluar dari perusahaan ini nggak bakalan jadi apa-apa. Pengalamannya udah 12 tahun. Nggak usah takut Pak. Kayaknya saya tahu tuh yang ngomong siapa. Ya, kayaknya lu pasti nggak jadi apa-apa lah, pasti nggak ada yang terima lu. Bapak nih ya, pengalaman saya nih, saya dulu kerja ya dari perawan sampai ke punya anak, saya di satu perusahaan itu ya. Ketika saya ada masalah, itu bukan tanggung jawab saya, tapi saya dipersalahkan di situ, padahal saya cuma membantu Pak. Dipersalahkan hari itu aja, hari itu langsung saya resign karena apa? Sama seperti Bapak, saya lama di situ dan orang baru masuk, dia sangat percaya dengan orang itu, saya difitnah, ini segala macam. Penong saya gulung. Ibu, hari ini saya resign. Perempuan, maksudnya bos saya yang itu ngomongnya gimana? Nggak bakal lagi kamu bisa masuk ke sini. Nggak lama kemudian, alhamdulillah, atasan yang lain melirik saya dan saya bisa masuk lagi di perusahaan tersebut dengan kerjaan yang lebih tinggi, Pak. Makanya pokoknya satu, kerja itu harus jujur, tunjukin skill kalian, nggak usah takut apapun itu. Karena menurut aku itu kunci sukses kita ada di situ gitu. Kalau kita punya basic, kita mumpuni, insya Allah ada kok Pak jalannya. Ya, betul. Mungkin untuk closing statement untuk yang sesi pertama nih, ya, ini buat perusahaan. Ya, setelah senior itu tidak minta dimanjakan. Kami hanya ingin sistem yang waras, adil, dan menghargai pengalaman. Ya, ini pesan-pesan buat para leader ataupun perusahaan. Ya, mungkin kita akan ngulik ke pekerjaan yang kedua. Kayaknya sukanya. Ya, kayaknya banyak sukanya yang kedua nih. Ya, alhamdulillah sih kalau yang kedua ini saya kan baru terjun nih. 3 bulan ini ya? Iya. Terjun. Masa nggak? Masuk. Jadi kayaknya masih enjoy, bisa ngimbangin. Soalnya di sini kan ada insentifnya juga. Ada insentif. Gaji sama tapi UMR. Gaji UMR dan alhamdulillah ada lebihnya di sini, Mas. Ada lebih insentif. Iya. Insentif boleh bocoran di angka 2 maksimal 1 maksimal nih. Maksimal dia kena 1,5 tapi 1,5. buat ya, tapi itu udah alhamdulillah. Ya, 1.500.000. Tapi kan omsetnya nggak sampai MM-an Pak. Ya, beda produk beda omset. Iya. Biaya operasional dapat, ya motor, bensin,
Ada. Ngeri kentit ya. Berarti bisa utuh lah ya gaji ya. Logikanya gaji yang bulanan itu bisa utuh buat istri, bapak jalan pakai insentif sama biaya tunjangan itu ya. Iya. Ada, alhamdulillah. Untuk operasional Tutupan lah. Ya, operasional. Oke. Tutupan. Teman-teman juga nyaman di Alhamdulillah tempat ini? semuanya enak semua. Enak Walaupun saya orang baru, baik-baik semua. Ngayomi ya Pak ya. Berapa toko per hari Bapak kunjungan di yang baru? Kalau yang baru itu sama 20. 20. Ya. Fasilitas toko Tempo semua atau ada yang cash? Cash biasanya sih. Biasanya kan ada dua pilihan, cash atau Tempo, tapi saya cash aja karena masih baru. Lagian kita kan kalau sales itu kepercayaan apa ya? Iya. Lagi megang duit. Ya, saya cash. Cash. Jadi barang datang bayar ke pengiriman. Iya, jadi lebih cash. Kayak gitu. Bihun jagung. Tanam Tanam jagung. jagung. Kalau Bang Yudi kapan kita tanam ini? Saya ingat-ingat Kan nih, kemarin Prabowo tanam jagung tuh di Bonjol. tanam jagung nih. Bihun tanam jagung. Luar biasa nih. Godaan jadi sales apa sih Pak? Nih salesnya nih. Emang ada godaannya? Ya barangkali. Aduh, Barangkali di Selain duit, Pak, sana duit mah udah. ada jawab. Kalau pribadi saya sih kayak duit, tapi alhamdulillah selama saya kerja nggak pernah gitu. Ya, Betul. itu satu pegang Pak. Kita pick tip mungkin biasa ya kan? Tip mah iya. Biasa, kan? Ya kan? Gimana Pak? Apalagi pick tip waktu nih. Apalagi pick tip waktu. Kunjungan 20 doang mah tuh belum dohor juga udah kelar. Iya. Mereman. Kayaknya kameramennya dilirik, ada apa nih? Kameramen ngapain ketawa? Anda tidak punya hak. Ada saatnya nanti. Ada saatnya nanti Anda di sini diinterogasi. Pick tip waktu tuh biasa. Karena kembali lagi, saya pernah ingat itu pepatah, bukan pepatah sih, pesan dari tim trainer saya. Dia bilang begini, salesman itu nggak akan ada yang tahu kita di mana. Hanya Tuhan kalian yang akan tahu. Ini kayak trainernya satu guru ini. Ya, jadi kita dimanapun itu super peser, pimpinan kita nggak akan tahu. Yang tahu Tuhan kita lah. Iya. Kita di mana, mau di masjid, mau di warung kopi. Iya. Bos, di mana? Di toko. Berarti Taunya di rumah. berarti itu kayak Kelakuan. yang di nggak apa-apa tapi dosa kamu yang nanggung. Tapi itu sih belum ada dalilnya kalau begitu. Hah? Belum Ada, ada Pak. dalilnya. Ada. Apa itu? Berarti Kan termasuk ke dalil berbohong atuh. Oh, dalil Iya. berbohong. Tidak boleh dalam Islam berbohong. Ya, ya, ya. bukan masalah saya kata-kata, masalah kamu katanya. Saya mah nggak masalah. Dosa sama dosa kamu. Tapi boleh ngomongin bohong. Tapi kita target kita 20 per hari. Heeh. Kunjungan udah nyampe jam 2 nih. Jam 12 malah. Iya, jam 12 lah. Paling lama jam 2 siang. Iya. Dari jam 2 sampai jam sore, jam 4 karena absen jam 4. 2 jam itu apa kita bohong? Siapa yang mau memutuskan itu bohong? Pekerjaan kita udah selesai. Oke, dalam tanda kutip berarti kalau belum kelar nggak boleh ya. Nah, kecuali kunjungan 20 ya kan? Jam 2 udah Masih- nyantai, ternyata nyampe kantor, kamu kunjungan berapa? Baru 10 Pak. Nah, itu kan yang salah. Tenang ke laut. Kayaknya nggak ada deh gitu. Banyak. Banyak. Alasannya apa? Hujan, Pak. Ban saya bocor. Iya. Motor saya mogok. Biji. Aduh. Kalau dulu ada salesman yang sering diteleponin atasannya. Kalau ini lain. Ini salesman yang sering ditelepon bininya. Iya, tahu aja. Masalah apa? Sering, pokoknya jam makan siang, jam mau sore. Ingetin makan, pengertian kali. Oh, apal banget saya template-nya. Kalau udah nyampe toko tuh dulu gini. HP berdering, saya udah ngomong tuh di belakang. Di atas gitu. Halo mama ya, halo mama. Masih aja inget. Iya. Passwordnya nih. Halo mama. Nih papa baru nyampe mama sambil video call. Iya. Itu ciri khasnya Bang Yudi tuh. Sayang tandanya Pak perhatian ini. Iya. Sayang begini-begini lakinya nyarinya susah ini. Langka. Satwa dilindungi. Anoa gua, Anoa. Badak bercula satu. Tapi di perusahaan yang kedua ini usia nggak masalah. Usia nggak masalah, Nggak alhamdulillah. masalah. Mungkin karena
job gigs bapaknya tuh udah 12 tahun. Sama ada ini sih satu lagi, ordal mertua. Apa ini? Ordal. Oh, orang dalam. Iya, mertuanya ternyata. Yang penting sekarang kan Bang Yudi udah di tempat yang baru nih. Ya baru 3 bulan. Tunjukin Skill Ya. bapak. skill Bapak. Ya alhamdulillah atasan saya sekarang baik banget. Baik Emang yang gini. dulu jahat. Ya nggak jahat sih, sama baik juga. Tapi yang ini Lebih ke support. Siapa sih namanya? Sebutin nggak apa-apa? Ibu Dwi. Ya. Oh, Ibu Dwi. Nengok dong kamera. Terima kasih Bu Dwi. Ini Jadi Bang Yudi, ya dia punya anak 2, istri 1. Ya mungkin rezekinya sekarang di FKS, ya jaga dia. Kalau memang nggak mau ya nanti kita pinang. Bahaya Bu Dwi. Nggak Bu Dwi. Iya. Bagus ini. Ketika kita bisa membagikan orang lain, berarti orang lain itu bermanfaat buat kita, berarti kan? betul. Ya kan? Karena saya pun begitu. Beberapa kali saya ajak ke tempat yang baru, ada teman-teman saya juga tempat yang lama. Ya lebih ke apa ya? Sayang aja gitu. Ya. Alhamdulillah dan sampai sekarang semuanya betah di Iya. situ. Orang-orang berpotensi ya. Iya, Kerja itu yang mencari kenyamanan sih. betul Nyaman. Pak, betul. Pertama kenyamanan, kita nyaman dengan atasan, Bener. kita nyaman sama temen, ya tapi urusan gaji mah belakangan sebenarnya. Apalagi kita tinggal di daerah Tangerang. Nggak mungkin gaji kita nggak mati 49 lah Iya, UMR. UMR. Sales tuh Selama kita nyaman itu udah enjoy. Iya, kenyamanan sih itu paling lagi. penting. Karena kan beberapa kali kita sering singgung di episode kemarin-kemarin, sales dipandang sebelah mata apa. Padahal main income-nya juga nggak jelek-jelek amat. Iya. Saya juga 8 juta dulu waktu zaman grosir tuh Tapi, Om, dapat nih, insentif sama Dulu gaji. yang pertama kali saya pindah di rumah sini. Kerja bapak ini gimana? Sales. Oh, Alah, gitu. Oh. yang tahu dapur kita mah Terus kita. giliran kehidupannya lumayan, gajinya berapa? UMR gitu. Tapi kalau di rumah saya ya, kalau ngeliat tetangga tuh sangkanya kan di sono kan di rumah ya, kan istri kan namanya Mama Yuna tuh. Ih, Mama Yuna kayaknya Shopping terus. bukan shopping terus. Ya alhamdulillah gitu tercukupi, nggak amit-amit ya, nggak sana sini Minjem. enggak alhamdulillah, malah kita yang ngasih. Nah, itu tadi Alhamdulillah. tadinya kan Iya, ngeceng ini. Iya. Sales. Ya Nah, alhamdulillah. karena ngelihat kehidupan kita agak lumayan, ditanyain Iya. gajinya berapa segitunya loh. Ya. UMR gitu saya. Iya, sama gaji mah sama. Tapi kan yang beda dari angka insentif. Nah, Iya. Berarti udah nyaman ya di pekerjaan yang kedua ini ya. Alhamdulillah, semoga Pertahankan panjang. Bang Yudi. Ya, Bang Yudi udah mendapat kesempatan kedua nih untuk membuktikan Ya. bahwa usia itu tidak mempengaruhi produktivitas Betul. pekerjaan. Ya, kita bisa bersaing dengan yang muda kok. Ya. Ya, usia kita boleh bahkan buat. saya pernah dengar cerita tuh sampai umur 60 dia masih jualan. Iya. Ya. Karena salesman itu ya itu dia kembali lagi kita punya aset toko-toko itu. Iya, Iya. betul. Itu relasi yang lama akan kan, relasi kita. Relasi. Selama kita baik, kita dinilai jujur. Iya. Apapun nanti kita produk apa yang kita bawa ya insya Allah. Iya, alhamdulillah. masih ngeliat kita. Dari saya yang dulu terus sampai yang sekarang nih di Bihun, toko itu tersebut masih CS sama saya. Nah, Masih mau nerima welcome. Lu produk apa? Ini bos, saya punya barang kayak gini. Oke, bawa. Nah, alhamdulillah. iya, Dia masih mau terima saya walaupun udah beda barang yang saya jual dari Betul. yang sebelumnya. betul. Ini kadang-kadang yang perusahaan nggak mau melihat di sini. Ya. Mereka nggak takut ya kalau senior dianggap udah kamu udah nggak bisa Udah nggak produktif nih. udah nggak produktif nih. Padahal ternyata kepake oleh perusahaan yang Iya, alhamdulillah. Yang lama-lama tuh langganan-langganan lama yang ya mau nerima, mau ngambil barang sama saya. Tapi yang perusahaan lama kan ada anak baru tuh. Nah, dia anak baru itu nawarin barang tersebut sama si toko tersebut. Toko yang sama. Toko yang sama pada nggak mau. Aneh, maunya sama saya aja. Ya, Sampai ini minta tolong, Yudi tolongin Yud. the Jualin power dong of barang relasi. saya. Bukannya wow, emang bener kenyataan. Iya. Sampai ada beberapa teman yang lama nih di perusahaan yang lama, di teman saya nih masih minta tolong aja buat omset dia. Soalnya kan, Yud, gua ada barang ini minta tolong dong, jualin buat omset nih. Iya, saya mah orang kan
nggak kasihan dia mah orangnya gampang nggak kasihan. enak. Maksudnya tolongin bantuin, ya saya bantuin. Walaupun saya lagi sibuk-sibuk sama perusahaan yang sekarang nih, Ya. sempat-sempatnya saya sambil nawarin biar sekalian. Ada tuh beberapa tuh temen yang lama tuh, saya bantuin. Iya sih, kita emang kalau di lapangan ngeling ya, Ngeling Pak. sama teman-teman yang lain ya. Ada toko bagus di dalam nih, ya kita info ke teman kita. Mungkin Bapak Yudi juga kan ibaratnya sama toko tuh hubungannya baik. Alhamdulillah Jadi baik. apapun produk Pak Yudi yang dibawa, insya Allah akan. Iya, walaupun ada beberapa 1-2 toko yang kecewa, ya tapi seenggaknya yang lain masih banyak yang Puas. saya puas. Soalnya saya kan bisa hobi-hobi lah ibaratnya. Ya. Benar tuh Pak Yudi. Iya. Yang penting dimanapun Pak Yudi kerja di perusahaan manapun, satu kalau di dunia sales, jangan coreng nama baik Bapak dengan fraud. Iya, itu saya alhamdulillah. Yang penting jangan bawa kabur uang kantor, udah intinya gitu aja. Ya, betul. Karena dunia sales sempit. Iya. Nanti kita cacat di sini mau ngelamar ke sana ketahuan. Iya. Cacatnya apa? Oh, ini di sana ngapain keluar? Oh iya, dia bawa uang kabur. Janganlah kita cari rezeki buat keluarga kita. Iya. Betul, Pak. Betul. Baik-baik. Iya. Ada lowongan di tempat yang baru ini? Kemarin ada, ntar kalau misalkan ada terus saya info. Ya. Kemarin ada butuh buat snacking, buat snack gitu deh. Yang kemarin di share ya. Di channel kita ya, kita menerima ya info loker bagi yang mau menjalani profesi sales, ya kita terima. Ketika kita ada loker ya kan kita share di perusahaan manapun, selama itu dunia sales. Tapi kalau nanya pabrik jangan di sini, kita nggak tahu. Sales itu jualan. Ya, sales. Kita ya channelnya setiap prinsipal kita tahu lah. Iya. Kalau emang ada yang nganggur, apalagi yang udah pengalaman selama, tidak ada fraud. Ya. Tapi kalau kesalahan yang lain selain fraud, kita masih bisa Toleransi. referensi. Tapi kalau udah fraud, ya apapun itu kita nggak terima. Sebagus apapun itu salesman, sepinter apapun itu, dia di lapangan, ketika udah urusannya dengan uang, kita nggak rekomend. Blacklist. Ya, blacklist. Bisa dikatakan blacklist ya. Blacklist. Tapi kalau yang pertama kerja, cuma coba-coba, ternyata nggak betah, kerja lain, sama enaknya balik lagi, ya kita ada referensi. Oh, saya bisa dong. Nah, ini kan balik lagi. Bisa kita ngelihat semua perusahaan lain kok. Khususnya sales ya. Iya. Kan dunia sales tuh banyak. Nah, perusahaan banyak. Iya. Apalagi Bang Firman? Gimana di tempat yang baru? Ada yang lebih muda umurnya? Loh, bahas cewek saya udah kayak gitu nih. Enggak, bukan cewek. Apa nih? Salesnya. Oh, sales. Sesama tim sales, apakah ada yang di bawahnya dia lebih junior? Ada yang ataukah dia muda, ada yang lebih senior? ada yang lebih muda sama yang lebih senior, ada umurnya. Kalau umur. Setiap hari kan kita makin meningkat usia ya, berjalan terus. Ada nggak sih Bang Yudi, ada kiat-kiat buat sales-sales yang lebih junior gitu, ngasih masukan atau motivasi gitu? Kalau buat sales yang junior tuh jangan sampai jangan putus asa kalau nawarin barang. Walaupun misalkan ditolak nih, dicoba lagi tawarin. Nah, kalau bisa pepet terus dia tuh. Misalkan ya kasih murah lah, nombok-nombok dikit, tapi seterusnya jangan nombok lagi. Jadi capek. Jadi kita jual harga pas, kalau bisa harga untung atau mix produk. Kasih pemanis lah ya. Ya, kasih pemanis. Jadi ada yang dari promo, kita ambil cuan dari situ buat nombokin. Dan juga kalau apalagi kalau perusahaan tersebut ada insentif ya. Kejarlah itu insentif buat sales-sales yang masih junior gitu. Itu kan kerja kan kita nyari duit buat anak, keluarga. Kalau yang masih bujangan ya buat emaknya lah, buat ibu, orang tua lah ya. Orang tua lah. Jadi jangan pernah menyerah dah. Karena di narasumber yang pernah datang ke sini ada ilmu salesan. Jadi batu. Iya. Batu apa? Jadi istilahnya selama penawaran, selagi kita belum dilempar sendal mah terus saja. Ilmu batu. Jadi udah jogrok aja situ sampai dia mau order. Iya, dulu saya pernah waktu baru-baru, nggak mau, tolak terus. Tapi sering ke situ, lama-lama jadi CS.
sambil ngopi kita di sana. Ini sama kayak cerita Mas Inyong dulu ini. Iya. Mas Inyong juga lama-lama sampai, "Woi bro, di situ dulu. kita nggak usah nawarin barang ke dia yang nanyain ke kita. Ada barang nggak? Ada barang nggak bro? Nah, Aduh. ini buat pengalaman buat gambaran yang pengen mengetahui tentang salesman. Kang Yudi ini 12 tahun menjalani profesi sales. Saya pengen tahu toko itu karakternya, toko itu bermacam-macam. Apa aja yang sering kamu temui? Contoh, saya yang sekarang lagi ramai itu toko Madura. Retail nih, sama ngomongin retail ya. Iya. Apalagi selain Madura nih? Toko apa nih? Madura. Batak mungkin. Batak ada masih. Masih Medan. Medan ya. Ya, Medan. Batak juga kan ada yang warung, ada yang semi, Iya, ada yang grosir. Ya. Berarti yang paling gede Mata Sipit berarti ya. Menurut saya dominan di retail itu tetap di Madura sih, banyak Madura. Ya. hampir 50% tuh Madura. Sisanya baru terpecah antara pribumi lokal, mungkin yang retail-retail pendatang gitu. Tapi memang luar biasa ya toko Madura. Madura itu mantap. kontribusinya lumayan untuk Tapi retail. banyak pelanggan Pak. Saya Madura. Nggak ada. Oh nggak ada. Oh ini khusus grosir kali ya? Nggak juga sih. Kadang-kadang toko kecil juga kayak semi. Saya sih kalau itu vendor food Pak, rata-rata. Vendor food itu kayak tukang bakso, terus tukang ketoprak. Jadi itu dia masuknya ke end user. Iya. Bukan ke agen. Agen nggak ada. Ada 1, 2, 3 biji. Ada sih, tapi kalau paling buat tutupin omsetnya doang. Tapi rata-rata saya vendor food, hampir keseluruhannya vendor food rata-rata. Sama pasar Pak. Pasar-pasar kayak di pasar Ciputat. Nah kalau bakso itu Bapak modelnya ke warung bakso. Warung bakso. Kita kunjungan, nawarin sama ownernya, mau mie apa nih Pak? Mie yang 2 kilo, antar bihun yang isi 10 pak. Oh ada mie yang buat mie ayam? Ya, bukan, saya bukan mie ayam, buat baksonya bakso. Yang kuning. Iya, bakso buat mie bakso maksud saya. Mie bakso kan ada kuning, ada putih. Iya. Kalau putih. Iya. Yang kuningnya juga jual. Ada yang spesial buat bakso campuran. Tapi saingan juga banyak ya. Saingan banyak sih, banyak juga. Oke, cukup panjang juga obrolan kita ya, dari suka kemudian dukanya lebih banyak ternyata. Tapi nggak apa-apa, ini salah satu cara kita mengungkapkan ke perusahaan-perusahaan yang selama ini mungkin tidak tahu, biar lebih tahu bahwa penderitaan sales itu ya begini ya. Penderitaan seorang salesman di bawah begini. Demi apa? Demi tercapai target. Tapi kalau emang skemanya salah, harusnya dibetulin. Siapa yang betulin? Harusnya level leader. Dia berani mengatakan salah kepada atasan, jangan malah dia menutupi demi sebuah nama. Baik. Betul ya, sepakat ya, setuju ya. Sepakat sih. Untuk closing statement malam ini, mungkin itu tadi yang saya katakan. Sales senior bukan beban biaya, mereka aset stabilizer pasar. Untuk sales senior, jangan menyerah, tapi jangan juga membeku. Kemudian untuk perusahaan, jangan bangga dengan target tinggi kalau manusianya tumbang. Oke, terima kasih Pak Yudi. Selamat malam ya, atas waktunya. Nih udah 2 kali berarti saya hadir di sini ya. Nggak apa-apa. Nggak bosan-bosan ngundang saya.